Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi ruang lingkup biologi. Ini yang part kedua. Mohon disimak dengan baik, dibuka buku catatannya, kemudian ditulis bagian pentingnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita review sedikit materi yang kemarin ya, yang kemarin kita bahas. Review sedikit mengenai ruang lingkup biologi. Nah, ini adalah level dari organisasi. Maksudnya tingkatan organisasi kehidupan. Dimulai dari sel. Sel ini adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Kemudian sel nantinya akan menyusun yang namanya jaringan atau tisu ya. Ini adalah jaringan. Jaringan nanti pun ini dia dibagi menjadi dua, ada jaringan hewan, berarti yang menyusun tubuh hewan ya, kemudian ada jaringan tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan ini terdiri dari jaringan yang berbeda loh ternyata. Nah, untuk jaringan hewan, itu contohnya tuh ada jaringan otot, terus epitel. Tapi nanti kita pelajari lebih mendalam lagi di kelas 11, oke? Tumbuhan pun nanti ada jaringan pembuluh yang kalian tahu silem phloem ya, yang mengangkut nutrisi, jaringan pengangkut ya, silem phloem, dia adalah jaringan mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh. Mengangkut air dari akar ke daun ya, tempat fotosintesis, kemudian dari hasil fotosintesis dari daun kemudian akan disebar ke seluruh tubuh. Ini juga fungsi dari jaringan pembuluh. Kemudian masuk ke organ. Kumpulan dari berbagai jaringan yang berbeda akan membentuk organ. Bekerja sama ya. Akan membentuk organ. Nah, contohnya adalah organ jantung di sini. Atau pada tumbuhan adalah organ daun. Contoh lainnya, itu misalnya ada organ lambung, usus, hati, kerongkongan, mulut, dan sebagainya ya, yang kemarin sudah Miss bahas. Kemudian nantinya organ akan membentuk sistem organ. Dari sistem organ kemudian akan membentuk organisme atau individu. Di sini misalnya seekor kuda atau misalnya tanaman gitu, suatu tanaman. Nah, nanti dari organisasi, tingkatan organisasi kehidupan ini akan lanjut ke tingkat populasi, kemudian tingkat komunitas, kemudian tingkat ekosistem ya. Nah, ini nanti kalian sambil buka di buku paketnya halaman 4 sampai 6, di situ nanti dijelaskan ada berbagai tingkatan kehidupan ya, tingkatan organisasi kehidupan. Nah, kalau untuk populasi, mungkin nanti kita akan pelajari lebih mendalam di materi ekologi ya, nanti di kelas 10 tapi di semester genap. Nah, untuk populasi, apa sih artinya populasi? Populasi itu adalah satu atau lebih individu dari satu spesies yang sama yang hidup bersama. Jadi individu yang sejenis, contohnya nih pada gambar. Ini kan ada rusa. Sekumpulan rusa ya, yang terdiri dari 2 atau lebih. Jadi segerombolan gitu. Sekumpulan rusa yang hidup bersamaan itu disebut dengan populasi. Berarti di sini disebutnya populasi rusa, atau misalnya suatu monyet gitu yang hidup bersamaan bergerombolan maka disebut dengan populasi monyet. Begitupun misalnya jerapah gitu.
Itu disebut dengan populasi. Pokoknya yang jumlahnya itu lebih dari 1. Kemudian setelah populasi ada tingkat komunitas. Kalau komunitas ini adalah gabungan lebih dari 2 populasi yang hidup bersama. Di sini kan ada populasi jerapah, ya kan? Ini ada populasi apa lagi nih? Sini ada singa, ya kan? Ada rusa. Tuh, ini kan dari segelombolan beberapa lebih populasi kan, populasi rusa, terus populasi singa, populasi jerapah, lebih dari 1 populasi. Nah, mereka yang hidup bersamaan pada suatu tempat itu disebut dengan komunitas. Misalnya komunitas hutan, gitu ya. Atau misalnya padang pasir, padang rumput. Nah, itu. Kemudian ada tingkat ekosistem. Kalau tingkat ekosistem ini adalah gabungan komponen biotik dan abiotik dalam suatu tempat yang sama. Masih ingat apa itu abiotik dan biotik? Kalau biotik itu berarti yang hidup ya. Hidup. Kalau abiotik tidak hidup. A itu artinya tidak. Bios dari kata bios itu hidup. Tidak hidup. Jadi gabungan antara makhluk yang hidup dan tidak hidup. Kalau misalnya kita contohkan, di sini ada yang namanya ekosistem sawah. Nah, di sini komponen abiotiknya tuh ada apa aja? Ada tanah, ya kan? Yang tidak hidupnya itu ada tanah. Kemudian ada udara di sini. Terus kelembaban, kemudian ada suhu, kemudian ada juga cahaya matahari. Ini termasuk dengan komponen abiotik. Kalau komponen biotiknya di sini itu ada padi, ya, pohon-pohon. Itu biotiknya. Jadi pokoknya kalau misalnya ekosistem itu ya interaksi itu antara biotik sama abiotiknya. Contoh lainnya misalnya pada suatu rerumputan gitu, rerumputan. Misalnya ini padi deh. Ini kan padi. Padi itu kan menancapkan akarnya itu kan di dalam tanah, ya kan? Nah, pada tanah. Terus dari mana juga rumput itu memperoleh karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesisnya. Itu kan dari udara, ya kan? Dari udara. Karbon dioksida dari udara. Terus juga saat fotosintesis juga tanaman tuh memerlukan air, cahaya matahari gitu. Jadi adanya interaksi yang positif antara komponen biotik dan abiotik. Contoh lain selain ekosistem sawah itu ada ekosistem air misalnya atau laut, hutan, yang rumput, padang pasir gitu banyak. Jadi bisa ya dipahami ya. Kemudian masuk ke cabang-cabang ilmu biologi. Biologi itu kan sangat amat luas banget ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan objek kajiannya, ada beberapa cabang ilmu biologinya. Yang pertama itu ada mikrobiologi. Ini ada di buku paketnya di halaman 7. Silakan kalian sambil baca-baca juga. Yang pertama itu ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Jadi berasal dari kata mikro. Mikro itu kecil. Kecil. Terus organisme. Ya, organisme adalah makhluk hidup ya. MH, makhluk hidup. Berarti makhluk hidup yang kecil.
Maksudnya bukan yang kecil seperti semut gitu, enggak, tapi makhluk hidup yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Contohnya, ini adalah Euglena. 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 Nah, ini dia termasuk ke dalam kingdom Protista. Protist. Dan dia termasuk ke dalam Protista mirip hewan. Nanti kita akan pelajarin lebih mendalam lagi mirip hewan ya. Dia kenapa nggak masuk ke kingdom Animalia? Karena ukurannya mikroskopik. Karena syarat untuk hewan masuk ke dalam kingdom Animalia, dia itu harus, yang pertama selnya itu harus eukariot. Eukariot. Yang kedua, dia harus selnya tuh lebih dari satu, multiseluler. Sedangkan kalau Euglena ini, Euglena, dia tuh selnya cuma satu, tunggal, uniseluler. Ini misalnya per satu individu nih, cuma satu doang selnya. Ya gitu, pokoknya. Jadi mikrobiologi ilmu yang belajar tentang mikroorganisme ya, untuk makhluk hidup yang kecil-kecil banget, yang cuma bisa dilihat. Misalnya kalau dulu waktu kuliah praktikumnya untuk mata kuliah mikrobiologi itu kita mencari organisme di misalnya air empang atau air got gitu. Jadi kita lihat kira-kira ada komponen mikroorganismenya tuh ada apa aja sih gitu. Terus masuk yang kedua, itu ada bakteriologi. Nah, ini pasti berhubungan dengan bakteri-bakteri ya, karena namanya bakteriologi. Berarti ilmu yang belajar tentang bakteri. Bakteri yang kalian tahu itu kan banyak ya, ada lactobacillus. Lactobacillus itu kan fungsinya banyak banget ya, untuk pembuatan keju, pembuatan yogurt, terus pembuatan cimori gitu. Nah, ini pakai lactobacillus. Nah, bakteri ini dia itu ada yang sifatnya positif, ada juga yang negatif. Maksudnya ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan bakteri ya. Kalau yang menguntungkan itu kan contohnya adalah lactobacillus nih. Si lactobacillus karena dia membantu dalam proses makanan, ya kan? Dan adanya dia juga mempercepat proses pencernaan juga di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita makan cimori atau yogurt atau Yakult, itu proses pencernaannya lebih cepat karena dibantu oleh ini, dia bakteri lactobacillus. Tapi di sisi lain juga ada beberapa bakteri yang sifatnya itu negatif atau merugikan. Kemudian ilmu yang selanjutnya atau cabang yang selanjutnya itu ada virologi. Ya, virologi berarti berhubungan dengan virus. Berarti ilmu yang belajar tentang virus. Berarti ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari tentang virus corona gitu, virus HIV, polio. Nah, ini contohnya adalah virus corona ya ini ya. Dan kita akan belajar tentang virus itu di semester genap kayaknya. Di kelas 10 semester genap. Jadi nanti kita akan belajar tentang struktur virus, terus bagaimana proses perbanyakan diri virus di dalam tubuh manusia, terus bagaimana sih dia mengendalikan tubuh manusia sampai manusia itu bisa demam, bisa sakit gitu. Jadi kita akan belajar lebih lanjut ya tentang itu. Nah, ini udah 3, jadi masih ada lagi untuk berdasarkan objek kajiannya, ada mikologi dan fikologi. Kalau mikologi ini ilmu yang belajar tentang jamur. Nah, ini juga Miss mempelajari juga dulu waktu kuliah. Mikologi, jadi jamur itu sebenarnya ada jamur yang makro, ada juga yang mikro. Jadi memang cakupan biologi itu luas banget ya. Ada makro, terus juga ada yang mikro. Maksudnya adalah ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil. Kalau mikro, nanti cuma bisa dilihat oleh mikroskop. Terus juga tapi ada juga yang memang ukurannya kecil. Nah, ini contohnya adalah jamur kuping, terus jamur kancing, dan jamur-jamur lainnya ya. Jamur enoki itu enak.
Biasanya manfaatnya atau perannya itu bisa dikonsumsi oleh manusia, tapi juga ada beberapa jamur juga yang beracun. Jadi nggak semuanya bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi, tapi juga ada yang nggak boleh dikonsumsi karena sifatnya racun, memiliki racun. Toksik. Terus kemudian cabang yang selanjutnya ada fikologi, ilmu yang mempelajari tentang alga. Nah, alga ini dia masuknya ke kingdom protista. Protista yang mirip tumbuhan. Jadi kan kingdom protista itu kan dibagi lagi jadi 3 macam. Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip fungi atau jamur. Nah, alga ini termasuk protista yang mirip tumbuhan. Alga ini pun juga dia dibagi jadi 3. Ada alga hijau, alga merah, alga coklat, banyak, ada alga biru juga ada. Biasanya kalau untuk alga biru dia sifatnya mikro, kecil. Alga hijau chlorophyta, alga merah rhodophyta, alga coklat phaeophyta. Nah, ini contoh dari alga. Pasti kalian suka kalau misalnya kalian jalan-jalan ke pantai, banyak banget biasanya suka di pinggir-pinggir pantai itu banyak seperti rumput-rumput laut. Nah, rumput laut itu termasuknya alga ya. Alga atau ganggang. Dan rumput laut enggak cuman ada yang warnanya hijau. Tapi alga tuh banyak, ada yang merah nih ya, contohnya yang merah. Alga ada yang coklat, ada yang warna emas gitu. Jadi banyak. Jadi kapan-kapan kalau misalnya kalian main ke pantai, coba deh lihat di sekitaran. Biasanya kalau untuk habitat alga ini nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu dalam. Biasanya masih permukaan yang masih cetek tuh. Biasanya kalian bisa menemui alga atau ganggang. Selanjutnya, ini udah di yang berbeda ya. Kalau tadi kan berdasarkan objek kajiannya. Nah, yang ini berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang pertama itu ada sitologi, ilmu yang pelajari tentang sel. Nah, ini sel, unit terkecil dalam kehidupan. Inilah sel. Sel ini rumit banget. Meskipun dia kecil, unit terkecil, tapi mempelajari sel itu sangat-sangat amat luar biasa. Nanti kalian akan ketemu dengan materi sel di kelas 11. Siap-siap. Oh, di SMP juga dulu pernah kan ya belajar tentang sel. Ya, tentang struktur sel itu seperti apa, apakah sel pada tumbuhan dan hewan itu sama atau berbeda, lalu mengapa berbeda, terus bagaimana fungsi organel di dalamnya. Yang kedua, itu ada histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jaringan-jaringan tisu. Nah, ini dia. Misalnya, ini adalah contoh organ kardiovaskuler. Berarti kardiovaskuler itu berhubungan dengan kardio, berarti adalah jantung. Ketika kita menyayat jantung, ini kemudian kita teliti di mikroskop, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah jaringan. Gitu pun kalau misalnya kita mau melihat jaringan lambung pun bisa, atau misalnya jaringan usus bisa gitu menggunakan mikroskop. Nah, itu dinamakan dengan histologi ya, ilmu yang mempelajari tentang jaringan-jaringan. Jaringan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, banyak. Kemudian cabang yang selanjutnya adalah morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau ciri luar organisme. Contohnya, nah ini adalah daun. Daun ini merupakan bentuk
atau ciri luar dari organisme. Berarti ini ciri dari organisme apa? Tumbuhan ya kan? Tumbuhan itu kalau misalnya kita lihat dari segi fisik luar, dari segi luarnya atau morfologinya, tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, bisa jadi bunga, buah. Nah, itu bentuk morfologinya. Kalau pada tumbuhan, kalau pada hewan atau manusia, ya bentuk luarnya tuh kan ada rambut, ada mata, telinga, terus hidung, tangan, kaki. Nah, itu termasuk bentuk atau ciri luar organisme, termasuk ke morfologi ya. Jadi kalau ditanya morfologi manusia ya tangan, kaki, rambut, kepala gitu. Kalau tumbuhan akar, batang, daun, bunga, terus masih lanjut, yang keempat itu ada fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh. Jadi tubuh kita itu melakukan fungsi-fungsi tertentu, melakukan fisiologi. Misalnya kayak sistem pencernaan, berarti melakukan proses pencernaan, kemudian respirasi, proses pernafasan, kemudian ekskresi, proses mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, terus kemudian ada proses sistem koordinasi, bagaimana sih kita ketika misalnya tangan kita misalnya kena kompor atau panci yang masih panas, itu kan pasti kita dengan refleks mengangkat tangan kita. Nah, itu berhubungan dengan sistem koordinasi dalam tubuh. Nah, ini berhubungan dengan fisiologi tubuh. Fungsi kerja tubuh. Kita akan mempelajari fisiologi di kelas 11. Jadi nanti kalau kelas 11 itu banyak berhubungan dengan manusia. Nah, itu serunya tuh di situ. Jadi kelas 11 itu tentang sel, sistem-sistem, ya fisiologi tubuh. Itu tentang manusia pokoknya di kelas 11 tuh kita belajar. Tapi di kelas 10 kita belajar tentang masih klasifikasi makhluk hidup. Maksudnya makhluk hidup dalam konteks yang masih sederhana gitu misalnya. Dan kita belajar juga tentang lingkungan, perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi masih yang seperti itu, belum yang spesifik ke manusia. Kemudian, nah ini ya contohnya, yang ini yang tadi Miss bilang sebelumnya ada sistem ekskresi. Nah, organ yang bekerja dalam sistem ekskresi ini ada ginjal. Ekskresi. Jadi kan ekskresi itu dia yang mengeluarkan sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi dia akan menghasilkan urin nih. Jadi bagaimana sih makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kenapa warnanya tuh orange gitu. Bagaimana sih proses terjadinya pembentukan urin? Nah, itu dipelajari di sistem ekskresi. Nah, ini termasuk ilmu yang dipelajari di fisiologi ya. Kalau anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh. Nah, ini adalah anatomi jantung. Jadi kalau morfologi itu bentuk luarnya, misalnya tangan, kaki, kepala. Kalau anatomi itu bagian dalamnya. Berarti di dalam kepala tuh ada apa? Ada otak. Nah, terus kita pelajari bagian-bagian otak tuh apa aja, struktur otak. Ada otak kecil, otak besar, terus ada sumsum tulang belakang. Itu kita pelajari di anatomi, jadi bagian dalamnya gitu. Kalau morfologinya misalnya perut, terus anatominya berarti di dalam perut tuh ada jantung, dalam perut ada jantung. Dada ya kalau jantung tuh. Dalam perut misalnya ada usus, ada lambung, ada ginjal, kayak gitu. Ginjal di pinggang sih tepatnya, di belakang tubuh, bagian belakang tubuh ginjal letaknya. Kalau depan tuh usus, lambung. Nah, seperti itu ya.
Terus kemudian juga berdasarkan tema pokoknya, cabang-cabang biologi dibagi menjadi 4. Ada evolusi, genetika, ekologi, dan etologi. Kalau evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka panjang. Berarti ini evolusi, ya perubahan dari manusia yang ini teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera, kemudian manusia berevolusi ya menjadi manusia, dari postur tubuhnya berubah, terus kemudian ya postur tubuhnya ya berubah. Terus ada genetika. Genetika itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, ini berhubungan dengan DNA. DNA. Jadi DNA itu dia mewaris pewarisan sifat. Jadi di dalam sel itu kan ada yang namanya organel nukleus. Dalam nukleus itu ada DNA di dalamnya, materi genetik berupa DNA. Nah, nanti DNA ini, kenapa sih setiap makhluk hidup itu memiliki DNA? Karena fungsinya DNA ini untuk meneruskan sifat dari induk kepada keturunannya. Misalnya adalah ayah ibu kalian. Ayah ibu kalian itu menurunkan DNA-nya ke kalian supaya untuk apa? Mewariskan sifatnya atau karakter. Makanya kenapa anak itu terkadang dia memiliki rambut yang sama seperti ibunya atau ayahnya. Misalnya kalau ibunya keriting, anaknya juga keriting. Atau ayahnya lurus, anaknya juga lurus. Gitu. Ataupun sifat atau karakter. Misalnya ayahnya pemarah, anaknya pun juga ada sifat-sifat pemarahnya, membawa. Kemudian kalau ibunya misalnya pemalu, bisa jadi anaknya juga memiliki karakter sifat pemalu gitu. Jadi diturunkan nih pewarisan sifat. Makanya kenapa penting genetika ini untuk mempelajari tentang keturunan, pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Gitu. Kita akan belajar genetika ini di kelas 3. Kemudian ada cabang ekologi. Cabang ilmu ekologi. Ekologi ini ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini berkaitan dengan materi ekosistem. Misalnya tentang hubungan tanaman dengan lingkungannya. Lingkungannya itu berupa tanah, ya kan? Tanah ini sebagai media tanaman untuk tumbuh, seperti itu. Ataupun dengan udaranya. Dari udara, tanaman mendapatkan karbon dioksida yang bisa dia manfaatkan untuk proses fotosintesis, kayak gitu. Jadi ada hubungannya ya, hubungan timbal balik yang positif. Kemudian ada yang terakhir, yaitu ada etologi. Etologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hewan. Nah, ini contohnya adalah burung yang sedang berkicau. Ini termasuk ke dalam perilaku hewan. Jadi kenapa sih burung ini tiba-tiba dia berkicau, bersuara? Pasti kan ada alasannya. Atau misalnya ketika kucing kita lapar, perilaku apa sih yang dia lakuin? Biasanya suka marah-marah atau gimana gitu. Jadi atau mau kucing sedang ya gitu, pokoknya perilaku hewan. Jadi banyak. Mungkin nanti kita akan pelajari lebih dalam di semester genap ya untuk etologi barengan sama ekologi, insya Allah nanti. Jadi gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian japrimis lewat WhatsApp atau kalian tulis di kolom komentar, terserah, bebas. Semoga tetap semangat belajarnya. Semoga kita selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya.
Oke, akhir kata dari Miss. See you guys next di sekolah. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.